Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi tentang gambaran-gambaran soal terkait dengan Instruktur Nasional, Fasilitator Provinsi, Fasda, dan AKG. Nah, baik, langsung saja kita demokan gambaran-gambaran soal terkait di atas ya. Nah, ini adalah homepage yang sudah saya setting sedemikian hingga kita bisa mengisinya. Namanya kita buat tadi, kemudian passwordnya itu 1212. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Nomor 1, masa anak berusia 13-16 tahun mencapai perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku dan engkau atau hubungan subjektif objektif. Tahapan dalam perkembangan ini berlangsung secara ini ya, di subjektif menuju objektif. Nah, pernyataan berikutnya menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berinteraksi, atau kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jadi kalau kognitif ini ya B. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan kognitif. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah tentunya pengasuhan dan lingkungan. Seorang guru memberikan tugas mengarang pada peserta didiknya tentang bahaya rekayasa genetika sebanyak 3.000 kata. Jenjang kemampuan berpikir yang dibangun guru tersebut adalah kategori C4 analisis ya, C4 analisis. Setelah dilakukan proses analisis dalam penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan, bagi peserta didik yang belum mencapai KKM ditindaklanjuti dengan program remedial. Adapun pelaksanaan program remedial dilaksanakan melalui tahap ini ya, pemberian bimbingan secara perorangan atau kelompok. Kemudian nomor 6, pada umumnya penilaian proyek menggunakan metode belajar pemecahan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. Agar hal tersebut di atas tercapai, maka pada penilaian proyek setidaknya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan penilik, yaitu pengelolaan, relevansi, keaslian, dan inovasi serta kreativitas. Maksud dari mempertimbangkan aspek pengelolaan adalah, kalau kita baca sekilas maka jawabannya adalah A ya, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Nomor 7, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Kalau konkret itu, nyata itu masih berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun ya. Nomor 8, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, hubungan dan kemampuan memotivasi kata kuncinya, jadi termasuk kecerdasan emosional. Seorang peserta didik
selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, dia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan, ini terkait dengan sosial emosional. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan pasca penalaran interkonvensional. 11. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bisa relevan dengan kebutuhan menyeluruh, beragam, dan terpadu. Tapi yang paling tepat adalah B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Keberhasilan proses pembelajaran dapat diketahui melalui penilaian. Para guru sebelum melakukan penilaian diawali dengan merancang instrumen penilaian. Hal yang paling utama dalam urutan penyusunan instrumen penilaian adalah, yang jelas ya, sebelum kita menyusun instrumen, kita harus menetapkan dulu atau menyusun dulu visi soal. Hal terpenting yang perlu dilakukan guru ketika merumuskan aktivitas pembelajaran dalam RPP adalah kegiatan intinya kan sintaks ini ya. Jadi kita berhubungan dengan sintaks. Jadi ini ya. Mendeskripsikan kegiatan sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang sudah ditetapkan. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal, ini biasanya gangguan simbolik. Tinggi aja muridnya. Nah, nomor 15, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dengan respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond ya, antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah stimulus dan respon. Ini terkait dengan teori behaviorisme. Pada masa kini, siswa dituntut untuk belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Harinya, hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang kemungkinan besar jarak jauh atau dalam jaringan atau online ya. Pernyataan di atas sejalan dengan teori. Nah, ini teori yang paling tepat adalah teori sibernetik. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. B. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan pada, kalau 7 sampai 12 tahun kita harus memberikan pembelajaran sifatnya konkret. Jadi kita butuh media, alat peraga termasuk sumber belajar ini ya. Urutan yang benar tingkat ranah kognitif menurut pendapat Benjamin S. Bloom. Ada Benjamin S. Bloom, ada Anderson. Jadi kalau Benjamin S. Bloom ingatan semua ya, pemahaman oke. Analisis belum, aplikasi ya aplikasi. Inilah ya, B.
ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Marni Nugroho Alfaido selalu menyelesaikan materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sahih. Model pembelajaran mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Adalah model role playing, bukan inquiry, bukan problem solving, ya picture and picture. Ini ya, problem solving. Proses kognitif di bawah ini yang termasuk high order thinking skill adalah high order thinking skill itu dimulai dari C4, jadi dari mulai menganalisis, sintesis, kemudian evaluasi. Kalau kita mengikuti Benjamin S. Bloom. Kriteria keberhasilan belajar siswa yang ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur kriteria menentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor, ada 3 faktor ya: kemampuan belum, kompleksitas indikator, daya dukung dan indeks siswa. Ini ya, kompleksitas indikator dalam materi, kemudian daya dukungnya, kemudian indeks siswa. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Satu kolokan itu ditanya gurunya, tidak ada yang memberikan jawaban. Jadi yang dilakukan guru adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian 24. Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Sikap tersebut dapat didapat terutama pada tahapan pengalaman belajar. Aturan kerja keras berarti ini terdapat pada menanya belum mengasosiasi ya. Kalau mengumpulkan informasi juga tidak mengkomunikasikan, jadi mengasosiasi ya. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi yang merupakan fungsi dari penilaian. Nah, ini sudah kita jawab. Kemudian kita lihat skor kita. Nah, kita lihat skor kita. Ini adalah gambaran soal Institut Nasional, Pasprov, Pasda, dan AKD. Alhamdulillah, nilai yang kita input atau option yang kita pilih semuanya bernilai benar. Baik, kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan Institut Nasional, Pasda, Pasprov, dan AKD. Baik, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me?